Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir semester Bahasa Indonesia dengan tema topik tesis, tujuan, dan kerangka karangan yang beranggotakan dari Fafian Pandora dengan saya sendiri Holida Hanum, dengan ada Salsabila Putri Azahra, Esa Sarifa, dan Padlan Subrata, dan Angelia Tri Rahmawati. Di sini kami akan membahas materi ke pertemuan 14. Baik, kita akan mulai saja, yaitu ada dengan beranggotakan Angel, Esa, dan yang lain. Yang pertama kita bahas pengertian topik yang akan dibacakan oleh Salsabila Putri Azahra. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Pengertian topik. Secara etimologis, kata topik berasal dari kata bahasa Yunani. Tapi yang berarti tempat. Topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Yang secara luasnya, topik adalah sebuah pokok pembicaraan yang harus direncanakan dan disusun dengan cara sistematis dan terukur. Dan 5 hal dalam memilih topik. 1. Ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu atau profesi. 2. Cukup menarik untuk dibahas. 3. Dikenal dengan baik. 4. Bahannya mudah diperoleh. 5. Tidak terlalu luas dan tidak lagi. Selanjutnya kita akan membahas ke fungsi dan hal yang dapat digunakan sebagai penentuan topik yang akan dibacakan oleh Angelia Tri Rahmawati. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan fungsi dan hal yang dapat digunakan sebagai penentuan topik. Yang pertama, fungsi untuk menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Hal yang dapat menentukan topik, pertama ada pengalaman, keluarga, karir, budaya, masalah kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, alam sekitar, dan cita-cita. Selanjutnya, hal yang dapat dipertimbangkan dalam memilih topik perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama harus menarik perhatian penulis, kedua diketahui dan dikuasai oleh penulis, ketiga harus sempit dan terbatas, keempat untuk penulis pemula dari topik yang kontroversial dan baru. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas ke pengertian tesis yang akan dibacakan oleh Padlan Subrata. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih Holly. Untuk pengertian tesis adalah suatu pernyataan atau teori yang kemudian didukung oleh argumen. Dikemukakan dalam suatu karya tulis ilmiah dan mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi, serta semacam bukti yang akan menggambarkan tingkat kemampuan seseorang di dalam disiplin ilmu tertentu. Dalam penulisan tesis, yang pertama ada judul, kedua abstrak, ketiga kata pengantar, keempat lembar pengesahan, kelima lembar pernyataan, dan keenam daftar isi. Saya kembalikan kepada Holly. Selanjutnya kita akan bahas ke karakteristik tesis yang akan dibacakan oleh Fafian Pandora. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Karakteristik tesis yang pertama, karya ilmiah ini juga dibuat berdasarkan kepada jenis program studi yang akan ditempuh oleh pembuatannya. Yang kedua, berlandaskan kepada pengujian empirik dalam suatu posisi teoritis tertentu. Yang ketiga, menggunakan data primer sebagai data utama serta diperkuat dengan beberapa data sekunder. Yang keempat,
ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, jika program studi yang diambil ini menjadi program bahasa asing, maka tesis akan ditulis dengan tata bahasa asing yang baik serta benar. Dan yang terakhir, yang keenam, fokus kepada salah satu isu sentral di dalam suatu disiplin ilmu pendidikan. Kembali ke Holly. Dan ada pengertian tujuannya. Ya, untuk pengertian tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topiknya. Terima kasih. Kembali ke Holly. Oke, terima kasih atas penjelasannya, yaitu kita masuk ke cara merancang tujuan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu cara merancang tujuan. Tujuan yang baik harus selaras dengan topik. Tujuan harus dapat membatasi topik agar tidak berlarut-larut atau melebar. Tujuan bisa menjadi rambu bagi topik agar tidak menyimpang dari pembahasan atau permasalahan. Dan selanjutnya kita akan bahas ke pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan adalah konsep yang berisi tentang sesuatu rancangan yang berisi poin utama dari rangkaian gagasan yang disusun secara terstruktur, runtut, logis, dan spesifik, teratur, dan sistematis. Dan selanjutnya kita bahas ke fungsi kerangka karangan. Fungsi kerangan itu ada tidak mengolah ide sampai 2 kali sehingga penulisan tidak keluar dari pokok masalahnya, menciptakan klimaks yang berbeda setiap bab sehingga ada variasi dalam penyajian materi karangan, mengingatkan penulis pada bahan materi sebagai sumber rujukan dan bahan, membaca ulang karangan yang sudah selesai dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca, dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan. Oke, terima kasih. Kita selanjutnya ke tahap penyusunan karakter karangan yang akan dibacakan oleh Esa Saripa. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Tahap penyusunan kerangka karangan. Yang pertama, mencatat gagasan. Yang kedua, mengatur urutan gagasan. Yang ketiga, memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dari subbab. Yang keempat, membuat kerangka karangan yang terperinci dan lengkap. Selanjutnya, pola dalam penyusunan kerangka karangan. Pola alamiah adalah penyusunan unit-unit bab dan subbabnya memakai pendekatan alamiah yang esensial yaitu ruang, tempat, dan waktu. Pola logis adalah memakai pendekatan berdasarkan jalan pikiran atau cara berpikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika, masuk akal atau tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasan dari Esa Saripah. Dan sudah pembahasan dari kelompok 5 yang membahas tentang tesis, terus tentang tesis, tentang kerangka karangan, tentang topik, tesis, tujuan, dan kerangka karangan. Dan selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.